Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Anissa Khairunisa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu sub kajian pragmatik yang cukup menarik, yaitu deiksis. Nah, apa itu deiksis? Deiksis merupakan suatu gejala yang terdapat pada kata yang mana referen atau acuannya hanya dapat dipahami melalui konteks. Jadi, suatu kata dapat disifati dengan deiksis ketika acuannya berubah-ubah dan kita membutuhkan konteks untuk memahaminya. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman, Levinson mengklasifikasikan deiksis ini menjadi 5 macam, yaitu yang pertama, deiksis persona. Deiksis persona merupakan deiksis yang merujuk kepada peran partisipan dalam suatu pembicaraan dengan menggunakan kata ganti persona. Misalnya, kata ganti aku dan kami untuk orang pertama, kata ganti kamu dan kalian untuk orang kedua, dan kata ganti dia atau mereka untuk orang ketiga. Untuk lebih jelasnya dapat kita amati misalnya pada kalimat saya sedang belajar. Nah, informasi siapa saya dalam kalimat ini tentu dapat kita pahami dengan melalui konteks. Jika saya pada kalimat ini adalah saya yang sedang berujar, maka referennya adalah saya. Namun jika saya dalam kalimat ini adalah adik saya yang mengujarkannya, maka interpretasi yang benar dari saya tersebut adalah adik saya. Nah, yang kedua yaitu deiksis tempat. Deiksis tempat merupakan deiksis yang merujuk kepada tempat menurut si penutur dalam suatu peristiwa tutur. Misalnya, kata sini, sana, dan ada yang mengklasifikasikan ini dan itu sebagai deiksis tempat. Dapat kita amati misalnya pada kalimat, tolong dong bawakan buku itu ke sini. Nah, informasi sini dalam kalimat tersebut hanya dapat kita pahami jika kita memahami konteksnya. Jika dalam konteksnya sini tersebut berada di atas meja, maka referen yang tepat atau interpretasi yang benar tentu di atas meja. Begitupun jika misalnya sini tersebut dalam konteksnya di atas lemari misalnya, maka tentu interpretasi yang tepat atau acuan yang benar tentu di atas lemari. Nah, yang ketiga, deiksis waktu. Deiksis waktu merupakan pemberian titik jarak waktu yang dipandang dari ungkapan itu diujarkan. Ini bisa berupa kata besok, nanti, lusa, dan sebagainya. Hal ini bisa kita amati misalnya jika saya mengucapkan, tolong temui saya besok siang ya. Nah, deiksis besok siang dapat kita pahami interpretasinya yang benar ketika kita memahami konteks. Jika saya mengucapkan besok siang pada hari Rabu, tentu referennya adalah hari Kamis. Jika saya mengucapkannya pada hari Jumat, tentu referen atau interpretasi yang benarnya adalah hari Sabtu. Yang keempat, deiksis wacana. Deiksis wacana merupakan deiksis pada suatu wacana, baik yang disebut secara lisan maupun tulisan yang merujuk kepada hal-hal yang mengelilinginya. Misalnya, ketika saya mengucapkan, wah, saya terkejut dengan kejadian ini. Nah, deiksis kejadian ini perlu kita pahami dengan konteks, sebab tentu kejadian ini yang terjadi pada hari ini berbeda dengan kejadian ini yang terjadi pada kemarin. Yang kelima, deiksis sosial. Deiksis sosial merupakan suatu kata yang merujuk kepada sesuatu yang berhubungan dengan tingkat sosial yang mempengaruhi peran pembaca dan pendengar. Misalnya, penggunaan kata tuan oleh seorang pembantu kepada majikannya. Nah, kata tuan di sini menunjukkan suatu deiksis yang mana antara pembantu dan majikannya terdapat ketidaksejajaran tingkatan sosial. Nah, demikian klasifikasi deiksis menurut Levinson. Deiksis ini dapat juga kita temukan dalam bahasa Arab, yaitu pada isim-isim yang mubham, seperti isim isyarah, isim domir, isim mausul maupun zarf makan, yang hanya dapat diinterpretasikan jika kita memahami konteks, karena sifat deiksis ini memiliki acuan yang berubah-ubah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.